never mix business and personal. Apalagi kerja sama pasangan, resikonya berat banget. Kalau cerai gimana, kalau berantem gimana. Cinta-cintanya sama pasangan tuh bukan solusi dari masalah kita. Kita bisa cerita tentang masalah kita, tapi kita gak bisa berharap dia solve our problems. Okay. Hi Aryo. Hai Farina. Everybody, welcome lagi di Over Coffee, presented by Pensive. Thank you Pensive udah minjemin kita ruangan, and thank you Nitro Coffee for the really nice coffee hari ini. Enak kan kopinya? Ya, amazing. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai sama Aryo. Monggo. And kita mau ngebahas soal marriage, relationships, terus juga berat kayaknya bahasan hari ini. working with your spouse gitu ya. Mungkin mulainya dari Aryo nih kan dengan Instagram handle-nya dia Shegario. Apa sih artinya itu? I can never tell. Really? Yeah, nobody knows. Lu juga nggak tahu? Tahu. Oh, lu tahu artinya. Tapi nggak ada orang yang tahu. Oke. Aryo dan Danucha, istrinya Aryo. You're both are content creators, ya kan? Your life is pretty much out there on Instagram, on social media. I think there's so many posts about your marriage, about parenting, about your kids, your family life, and amongst other things lah. Yeah. I know you do like technology reviews dan segala macam. What makes you guys decide untuk kayak open up? Let it like open? Yeah. Oke, mungkin berawal dari, ini agak cerita gue evolusi agak sedikit mundur ya, ke I was married, got divorced, and married to Nucha now. Jadi urutannya adalah di saat gue menikah dulu, gue sambil bikin konten, sambil kerja di perusahaan gue, itu gak pernah share anything about my relationship. Jadi gak pernah terbuka apapun gitu. Maksudnya sama pasangan lo yang dulu? Enggak, di social media, di tulisan, di apapun itu gue gak pernah gue buka. Gue ngomonginnya kalau waktu itu zamannya blog, zamannya Twitter, itu cuma tentang teknologi. Atau the general affairs lah semuanya tentang the society. Tapi jadi gue gak pernah share apa-apa. Jadi gue pikir separate this lah, gue sih pisah-pisahin ini. Terus gue fast forward mungkin dalam keadaan bermasalah pernikahannya, bercerai. Terus gue ketemu Nucha, nikah. Di saat nikah sama Nucha, gue mulai ngerasa kayak gue pengen share. Gak tahu kenapa gitu. Kayak mungkin analisa gembel gue sekarang sejauh ini adalah mungkin I just feel comfortable to share gitu. Itu satu. Jadi gue comfortable sharing something yang mungkin mau mulai dari happy-happynya sampai vulnerabilities kita juga kita share akhirnya. Salah satu sharing kita yang paling masuk ke orang adalah saat kita trying to conceive. Nah di momen itu kan gue sama my ex-wife itu gak berhasil punya anak. Terus menikah dengan Nucha nggak gampang juga. Jadi kita berusaha sekitar 2,5 sampai 3 tahun baru akhirnya hamil. So perjalanan kita dari nggak bisa sampai akhirnya dapet itu baru kita share dalam bentuk blog waktu itu. And it goes everywhere lumayan gitu. Really? Jadi kayak tiba-tiba ada yang kayak gue baca blog lo, gue dikirimin temen gue, jadi udah kemana-mana gitu. Dan it helps us, it's encourage us, walaupun caranya nggak sama persis kayak cara kita magic ini lo pasti dapat gitu, nggak kayak gitu. Tapi kayak we went through a lot of things, cobain yang mana, banyak hal akhirnya orang cuman bikin orang jadi pengen at least nyoba lagi gitu. Nah itu karena kita ngerasa yang ada nih benefitnya dari menjelaskan suatu cerita tentang pernikahan kita, being open about it, ya. Itulah kenapa kita sampai sekarang those two things. Satu, karena gue merasa comfortable sharing because I'm happier than before. Second of all is that karena gue juga ngerasa ada gunanya buat orang. Jadi gue gak sembarang share sih. Misalnya kita lagi berantem juga gak share. Tapi kalau di saat kita lagi berantem ternyata kita belajar sesuatu dari kekurangan kita itu, baru kita share, takes time to do it. Gitu. So I guess kalau gue baca konten-konten kalian tuh kan sifatnya lebih reflektif ya daripada kayak model-model orang curhat
semata curhat aja, curhat kayak semuanya dikeluarin tanpa ada boundaries yang jelas dengan orang, dengan audience gitu, and hal-hal yang mungkin orang juga nggak perlu tahu tapi diumbar gitu kan. I think for you guys it's very very thoughtful, very reflective, dan very I think it's more lebih membangun gitu. Walaupun gue paham juga sih kenapa orang cerita di sosmed gitu. Mungkin banyak faktor ya. Satu, dia nggak punya tempat buat cerita yang benar, yang merasa kayak bisa aja ada orang ceritanya tapi ke anggota keluarganya yang mungkin bias atau mungkin langsung dihakimi balik atau mungkin apa. Kalau ke publik itu rasanya tuh kayak oh yaudah dia mau menghakimi gue juga nggak kenal dia, ya udah gitu. Which is I'm not saying it's true, it's right, tapi lebih ke arah kayak gue bisa mengerti kenapa orang cerita juga. Ada yang ceritanya macam-macam kan, ada yang memang cerita belak-belakan, sebut nama segala macam, sampai ada yang cerita lewat kode kayak now playing atau pakai film atau apa. Agak remaja ya ini ya caranya. Iya begitu, macam-macam lah cara ceritanya. Atau lewat sekarang kan apa ya yang akun yang tempat apa confess gitu yang ada sender, gitu-gitu. Ya I can understand why, tapi kita berusaha kayak kalau kita share tuh pertama jangan dalam keadaan lagi panas gitu. Karena beberapa panas you say things that you don't mean, you terus misunderstood apa segala macam tuh kejadian. Kedua, buat apa kita share kalau nggak ada benefitnya buat orang banyak gitu. And also I think kalau misalnya memang tentang pasangan, ngapain kita share langsung ke audience kita tanpa kita address dulu ke pasangan kita. Betul. Kayaknya itu nggak pada tempatnya mungkin. Betul. Ya, karena kalau sampai dia harus baca lewat social media, I think that was itu nggak enak kali ya. Betul. Dan nggak produktif juga rasanya untuk build your relationship, right? Ada tahapannya sih harusnya sharing itu. Maksudnya at least pertama masalahnya sama pasangan ya omongin sama pasangan dulu. Tapi untuk orang yang gak bisa ngomong sama pasangannya atau pasangannya gak denger atau satu dan lain hal, ya harus minta bantuannya mungkin ke expert. Kadang juga masih ada yang cerita yang ini menurutku ya, maksudnya bukan berarti orang lain sama, tapi kayak cerita ke orang tua sendiri, ke keluarga sendiri atau mertua atau apa, itu bagiku belum tempatnya sebelum kita bisa menceritakan saling sesama dulu gitu. Itu resikonya cukup besar buat aku karena ya pertama kalau nyerita ke nyokap gue pasti nyokap gue ngelindungin gue lah gitu. Pasti dia salah, gue bener. Dan udah judgementnya udah clouded dalam hari itu. Jadi ya harus ke expertnya. Nanti kalau nggak bisa juga ya I don't know. Mungkin ada tahap yang lebih bisa dibicarakan lagi. Cuman at least tahapnya ada itu. Ada pasangan dulu terus baru expert. Kalau nggak bisa juga ya you figure it out lah. So tadi kan lu ngomong you started out with your first marriage and then ended up in divorce and you're pretty open about this. Well, dari perceraian itu sampai menuju ke pernikahan yang sekarang sama Nucha. I mean, what have you learned yang maksudnya benar-benar pelajaran paling besarnya dari situ? Gue bilangnya gue udah profit dari sekarang nih karena pernikahan lama 3 tahun, pernikahan sekarang udah menuju 11, ya udah profit, bukan break even lagi, udah profit. Nice. Gue ngelihatnya tuh kayak I'm grateful actually kenal sama mantan gue dan akhirnya menikah terus cerai, karena kalau nggak ada proses itu semua gue nggak akan ada di posisi sekarang gitu. We were young, we were fiery, we were punya keinginan masing-masing yang berbeda, nggak di page yang sama. Jadi ya emang proses pendewasaan gue ya begitu gitu, harus menjalani itu. Gue nggak bisa bilang bahwa yang dulu jarang berantem, yang sekarang yang dulu sering berantem, yang sekarang jarang berantem. Karena frekuensi berantem bukan berarti hubungan lo pasti baik gitu. Yang sedikit berantem udah pasti hubungannya baik, belum tentu juga. Yang sekarang gue bisa lebih mencari, gue yang berbeda dari dulu tuh. Gue menikah udah berapa ya, belasan tahun lalu lah, udah 14 tahun lalu, 15 tahun lalu yang pertama. I was a different version, benar-benar beda banget. Jadi gue merasa kalau kita ada bahasa berantemnya adalah flight atau fight, gue udah pasti semua tuh harus di fight at that time, have to finish it, nggak peduli gimana mau diperangin. Bukan karena
mantan gue ya, tapi lebih karena gue yang sendiri memang belum bisa ngerti gue tuh siapa dulu gitu. Gue tuh gayanya apa, gue tuh nggak bisa ngerti diri gue sendiri, apalagi ngerti dia ya, ngerti diri gue sendiri aja saat itu tuh belum. Jadi mungkin prosesnya harus kayak gitu. Yang sekarang mungkin yang bisa gue bilang what changes is not the person I'm marrying, it's actually myself gitu. And I'm thankful for that previous relationship. Kita gak akan pernah cocok bareng memang, tapi gue butuh ada waktu sama dia momen itu untuk menemukan atau ya sedikit lebih mengetahui tentang diri gue itu. Dan kalau gue hitung dari tadi angka yang lo bilang 3, 11, terus 14 tahun yang lalu you got a divorce. I mean it sounds like it's not gapnya gak terlalu lama-lama banget for you to find Nucha and ended up marrying her gitu ya. Biasanya kan orang ada yang take their time ya kan. Kalau buat lo sendiri like what makes you decide untuk oke, ternyata yang ini nih sekarang gue mau tanpa kan biasanya orang udah trauma dulu nih yang need to resolve ya, habis udah baru cerai gitu biasanya kan lama. Ini nggak ada teorinya sih, gue jalaninnya tuh kayak ini lucu banget sih. Jadi begitu cerai gue yang kayak I wanna have fun man, I wanna like I'm on top of my world nih, I have a company, gue udah cerai, wah oke, jalan-jalan senang-senang di segala macam. You know what I mean with having fun, right? Jadi terus tapi being free, do anything I want segala macam lah. Tapi lebih ke arah kayak begitu, gue udah bilang, jadi kenalan sama Nucha, kenalannya juga lucu kan. Dia tuh sebenarnya saat gue kenalan dia mau married, gue mau cerai. Terus kita jadi kita nggak ketemu. Jodoh ya ini ya kayaknya. Dikenalin temen, cuman sebenarnya bukan dikenalin kayak as in disuruh kenalan as in sebagai pasangan, tapi kayak kita ngomong bareng kenalan terus ya udah, terus nggak ketemu selama 3 apa 5 bulan gitu. Ketemu lagi, gue udah selesai, dia nggak jadi married. Ya udah, I make a move lah. Jadi gue ngomong sama Nucha juga kayak, aku nggak mau pacaran ya, gitu mau santai-santai aja, kita lihat aja gimana ya. Oh aku tapi kalau mau itu berikutnya lagi aku mau untuk nikah gitu, mau serius gitu. Oh oke, ya udahlah jalanin dulu segala macam. Tapi I don't know why gue less than almost a year tuh gue propose gitu. So it was tanpa di ultimatum nih ya. Tanpa di ultimatum siapapun, nyokap, bokap atau Nuchanya sendiri. I propose in a more like a almost a spur of a moment thing sih sebenarnya. Jadi kayak I propose and everything went super smooth, dalam artian I know how it was mempersiapkan pernikahan. Karena bagi gue mempersiapkan the wedding itself itu ada bagian antara ujian atau kodenya, apakah segala macam rintangan itu dianggap kayak wah ini kenapa sih susah banget kita mau nikah. Waktu itu gue dulu kayak gitu. Jadi kayak kenapa banyak rantangannya kayak gini sih, apakah ini ujian gue harus coba terus, apa kode we should be together gitu. Those things, ini everything was so smooth, hiccups kecil banget, dikit banget, dan lancar banget gitu. It's so much different rasanya. Mungkin atau orang mau bilang meant to be atau apa, I just felt the comfort, dan karena spur of a moment atau gue lagi not being myself atau kayak gimana, cuman actually it was pretty good. There's no theory in it, there's nothing, more like a feeling daripada kayak I calculated it atau gue rencanain banget, nggak ada. Jadi ya wow, corny ya kayak I mean, it's love. Tapi it's kind of I think it's very sweet that you are very open about professing your love to your wife. I don't think my husband will do that. Okay. Kode keras. Yeah. Cuman dia juga not even on Instagram I think. But, words of affirmation kayaknya. Iya, gitu ya. Kalau so you both decided untuk share. I mean you don't approve each other's posts, right? Maksudnya it just natural aja atau enggak juga? Oke, masalah post bukan butuh approval ya. Kadang-kadang gue pengen share dulu sama dia gitu. I'm sharing something about you nih. Kalau gue sharing something tentang dia, gue akan minta izin tetap. Lebih ke arah bukan tentang perasaan gue ke dia, tapi lebih ke arah ada informasi yang gue bagi tentang menyangkut dia. It's still her privacy. Jadi ya gue tanya, ini aku post nggak apa-apa ya, lebih ke arah gitu. And 99% of the time it's okay gitu. Jadi kalau cuma koreksi kayak typo, jangan yang ini deh, mendingan share yang ini aja gitu. Jadi ya masih
masih ada sih approval gitu, tipis-tipis masih ada. What have been the highlights of your marriage? The highlights, the good highlights would be punya anak karena atas perjuangannya. And another highlight is anak kedua ternyata jauh lebih gampang daripada yang pertama. We actually plan to hold it up a little bit longer, tapi udah. And business together, working together. Yang gue juga dulu anggapnya gue itu tabu banget, bahwa jangan never mix business and personal, apalagi kerja sama pasangan, resikonya berat banget. Kalau cerai gimana, kalau berantem gimana, those things. Tapi it's actually been super apa ya, mungkin nggak lebih ke arah fun atau semuanya enak, tapi kayak setiap kali yang nggak enak juga di challenge untuk belajar lagi dan still feel good about it. Maksudnya ini baru 11 tahun ya, tapi ya I don't know. Dan kerja barengnya udah berapa lama? Parent Talk sendiri umurnya ini masuk tahun ke-6. Wow. Ya kayaknya mungkin hitungannya di situ ya. 6 tahun di ya? hampir 6 tahun gitu. Amazing, udah lumayan lama ya. Masih panjang sih. Yeah, kita belum dapat fun jadi. Okay. Now before I go deeper into working with your spouse, mungkin tadi kan udah highlights, low lightsnya apa? Low lightsnya, iya. Low lightsnya adalah setiap kali nggak dapat anak. Jadi it was a tough month every month. Ya, jadi ada momennya setiap bulan tuh kita kecewa. And terus momen-momen ke acara keluarga lah ditanyain, those things happens. Dan juga ada the first 5 years tuh juga challenging setelah punya anak. Itu juga ada momennya yang kita nggak deket gitu, karena fokusnya di anak yang ditunggu-tunggu ini. Jadi kita being apart, terus butuh reconnect. That's when we start to see marriage counselor juga gitu. Baru mulai situ kita rutin marriage counselornya. Jadi karena merasa kita nggak sadar bahwa punya anak itu, apalagi yang ditunggu tuh ngerasa akan we will do mileage on your on your marriage, akan ngaruh gitu. Jadi nggak nyangka bahwa ya pikiran bahwa you love your kids that much itu bisa mempengaruhi hubungan sama pasangan. Yeah, I think that makes sense karena your role, misalnya peranan sebagai ibu atau bapak, kemudian peranan sebagai istri atau suami, itu kan dua hal yang berbeda ya sebenarnya. I mean, yes, of course you are co-parenting your children, tapi at the same time there's a connection between you and your wife atau you and your husband. Yang sering kali kayaknya kalau kita lebih fokus sama yang mungkin yang peran yang satu, yang satu lagi mungkin bisa kayak nggak kayak pohon nggak diurus lah gitu kan, nggak tanaman nggak dirawat gitu. Karena gue ngeliat perbedaan antara mencintai anak kandung sama suami atau istri itu kayak yang satu tuh biologis gitu, it came from you, apalagi ibu ya, darah daging gue nih, it's much easier to love rather than your spouse gitu. Untuk pasangan lu butuh effort, dan orang yang bisa akhirnya lebih mencintai pasangannya, bisa masih menyeimbangkan setidaknya waktunya, itu lu hebat loh menurut gue gitu. Jadi kalau mengutamakan anak udah kayak natural. Gitu. I see. That's gitu. Interesting. How did you, maksudnya when did you realize that? Maksudnya apa nih tanda-tandanya, signs-nya kalau lo mulai renggang gitu ya, atau mungkin hubungannya mungkin beda sama sebelum punya anak? And then what made you decide to see a marriage counselor? Because to be honest, we were slightly apart karena I was looking for affection somewhere else. Gitu. Jadi I didn't go too far, if you know what I mean. Tapi lebih karena gue udah cari komunikasi, cari teman, cari WhatsAppan gitu segala macam. Jadi karena you're not getting it. I'm not getting it gitu. Dan luckily it didn't go too far. And Nucha ya udah, kita were being understanding about it, she was great, dan akhirnya kita bisa omongin dan going to a marriage counselor and everything, dan itu bisa kita diajarin lah segala macam kayak. Yang sadar duluan lo apa dia? Apa? Like that, I think she realized it. She realized that this is not good. This is not good. Terus lebih karena kayak bahwa berasumsi itu berbahaya. Asumsi dia nggak apa-apa lah. Dia lagi sibuk, ya udah nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa sama anaknya, udah lagi, pokoknya segala macam asumsi, it can kill you. We didn't communicate very well. Then that's the low part. The first 5 years of our
marriage is way tougher than the next 5 gitu. Right. Gitu. Dan apa yang then you see a marriage counselor, dan yang membantu saat lo ketemu marriage counselor itu apa? Satu hal adalah ada pendapat yang netral, bukan pendapat ya, ada yang sebenarnya tugas marriage counselor tuh nggak memecahkan masalah kan. Bagi gue tugasnya adalah membuat kita melihat dari sisi lain atau a bigger picture gitu. Dia lebih banyak menanya, kamu berasanya gimana? Lah kamu gimana? Kamu tahu nggak dulu dia gimana? Jadi kayak kita tuh juga mencari pasangan kan, apapun yang kita kadang kurang dari orang tua kita, bisa jadi kayak gitu. Atau kita mencari pasangan yang persis seperti orang tua kita, karena our childhood really matters gitu dalam kita mencari pasangan. Unconscious kita akan ngebawa ke situ. Jadi ditanyain asal usulnya gimana dulu gitu. So lebih mengerti pasangan kita itu seperti apa karena cerita-cerita itu, pertanyaan-pertanyaan itu. Kedua, kita juga belajar untuk tetap rutin. Jadi maksudnya bukan cuma ada masalah ke marriage counselor, we do it yearly or twice yearly. Kalau lagi distant banget ya kita bisa kayaknya butuh ketemu deh. Sampai sekarang masih. Pernah online juga zamannya pandemi gitu, tapi kita tetap ngelakuin. Kadang-kadang bahkan di Jakarta, jadi you meet in person gitu ya? Iya, biasanya dia di Jakarta dan kita biasanya ketemu langsung. Dan yang berat, jadi yang gue pelajarin tuh ya itu hal-hal seperti gimana cara mengerti pasangan lebih baik, komunikasi, terus ada workshopnya juga, we read books to read segala macam. Akhirnya we read books about relationships. Jadi banyak belajar banget bahwa relationship tuh susah banget gitu. Yes. Susah banget. Gak natural banget. Dan kita juga gak terlahir dengan skill komunikasi yang bukan benar ya. Maksudnya skill komunikasi yang bisa dipahami oleh pasangan kita juga gitu. It doesn't come very naturally kan. Exactly. It's something yang you have to learn lah. Kalau orang bilang parenting itu susah, relationship tuh kunci dari parenting sebenarnya. Banyak banget yang kita ngelihat bahwa anak tuh akan ngelihat orang tuanya gimana bapak memperlakukan ibunya dan sebaliknya, cara ngomongnya itu ngaruh banget semuanya. Dan kalau we're faking it, itu juga anak bisa tahu gitu. Jadi ya one of the ingredients for good parenting adalah good relationship, dan itu yang susah banget. Jadi kayak susahnya double gitu. Iya. So yang mengusulkan untuk marriage counseling siapa? Gue lupa ya awalnya siapa ya, tapi kayaknya just come out in the conversation deh. Gue lupa awalnya siapa. Alright. Nah, mungkin gue nggak mau mengeneralisir, tapi ya, berdasarkan pengalaman pribadi mungkin. Karena kalau in my marriage yang mengusulkan untuk counseling atau terapi itu gue dulu kan gitu kan. Nah, and I found in a few instances in my friends relationships yang mengusulkan adalah perempuannya gitu kan. And ada beberapa laki-laki yang kayak kayaknya nggak mau atau nggak pengen atau nggak pengen aja gitu, males aja untuk terbuka gitu sama orang lain. Kenapa sih? What is it that why do you need another person to solve your own marriage gitu kan? Paham banget. So what would you say to men who are not yet open about going to therapy atau counseling ya gitu? I would first say to the wife dulu. Jadi maksudnya proses marriage counseling tuh bisa satu orang dulu. Kalau yang suaminya belum siap misalnya, ya dianya aja dulu. Kayak pergi ke psikiater lah. Lo terapi dulu sendiri. Baru pelan-pelan udah jadi biasa, bisa ngajak suaminya. Nah tapi kalau untuk suaminya, I would say it's a lot to learn sebenarnya, dan kita nggak bisa beres sendiri dengan cuma ngomongin sama pasangannya, karena kita pun sendiri bisa jadi nggak mengenal pasangan dengan baik dan nggak mengenal diri kita dengan baik. Jadi you need help. Ini ya sebenarnya harus diperlakukan sama kayak medical doctor sih, karena mungkin medical doctor lebih jelas ya bahwa ini belajar obat ini campur ini jadi ini apa segala macam menyembuhkan. Tapi challenge-nya adalah harus diberanggapi bahwa kita butuh bantuan, they're like doctors gitu. Kita nggak bisa solve masalahnya, bahkan cinta-cintanya sama pasangan tuh bukan solusi dari masalah kita. Kita bisa cerita tentang masalah kita, tapi kita nggak bisa berharap dia solve our problems. So some problems need to be done with an expert gitu. Ya
masalah cerita ke siapanya, memang marriage counselor juga jangan dipilih sembarangan sih. Maksudnya ini masalah cocok-cocokan juga. Ada yang prinsipnya mungkin lebih religius, ada yang beda-beda lah. Nah itu juga. Yang mana yang cocok lah. Gitu yang mana yang cocok, tapi you need it gitu. Someone certified, someone experts gitu. I also agree with you. Maksudnya analoginya adalah kan kalau kita sakit, kita belum tentu tahu ya kita sakitnya apa ya. Misalnya kita sakit perut atau pusing gitu. Ini pusing asalnya dari mana sih? Untuk ngelihat itu aja kan butuh seorang expert untuk mendiagnose kita gitu. Apalagi yang namanya mental issues atau psychological issues atau even childhood trauma atau whatever it is. Itu tuh susah banget untuk kita bisa ngelihat sendiri. Kayak lebih abstrak ya. Blind spot kita tuh lumayan banyak gitu kan untuk bisa melihat our own patterns, our own subconscious habits gitu. Betul. And kalau misalnya gue mengibaratkan nggak usah nunggu sampai sakit kayak kanker dulu, ya kan? Mungkin ibaratnya kayak kita juga bisa minum vitamin loh, kita juga bisa olahraga loh untuk lebih sehat gitu kan. It's the same thing I guess. Ini eranya udah semakin mencegah sebelum mengobati sih. Kalau kita udah sering dengar dulu kayak gitu, tapi sekarang di dunia kesehatan medis juga ya lebih banyak yang sadar olahraga, tidur cukup. Ya harus dicegah karena jauh lebih gampang, jauh lebih murah untuk mencegah itu semua. Benar. And actually it helps a lot in your marriage. Wah, I cannot tell more deh, Bob. Ini bener banget ngebantu banget dan bukan, tapi tujuannya bukan untuk tergantung ke mereka ya. Jadi berantem dikit langsung ke marriage counselor juga bukan kayak gitu, but you have to learn it yourself juga, harus belajar dari buku lah atau journals and everything juga untuk melihat. Mungkin skill yang paling sulit sebenarnya adalah that communication skill ya. Jadi kayak understanding kenapa gue sampai mungkin marahnya segini nih, kenapa sih, apa dari mana, terus gimana cara mengkomunikasikannya supaya berantem pun bisa produktif gitu. Ya kan, nggak cuman asal lempar-lempar barang atau teriak-teriak aja gitu kan. But it's to be resolved gitu at the end of the day, atau dan kita juga semakin ngerti pasangan kita, where are they coming from, kita bisa empathize sama mereka dan segala macam. Okay, so do you still go individually to counseling atau terapi juga atau hanya berdua aja? Individually itu masih ke marriage counselornya. Jadi dari marriage counselor itu gue ambil waktu untuk saya mau ngomong sendiri karena mungkin gue ya ada masalah misalnya sama orang tua gue. Tapi menurut gue itu mempengaruhi hubungan gue. Jadi kayak the way I see my parents, the way they treat me when I was a kid, bisa jadi mempengaruhi. Jadi gue cerita tentang nyokap sekarang, apalagi kan umurnya kan semakin tua dan semakin ada challenge tambahan lah, misalnya kesehatan, misalnya macam-macam. Jadi how do I deal with this gitu segala macam masih gue masih gue datengin dan I still relates it to my relationship karena ngaruh banget menurut gue. I also use the same therapist for my personal therapy and my marriage therapist, itu sama gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya gue bedding up sesuatu, dia bilang kayak, well remember pattern lo di waktu kita couple therapy gitu, waktu couple session, pattern lo tuh kan begini. Nah sekarang ini terjadi lagi di lo di kerjaan gitu loh. Kan usually it's the same gitu. Betul. Apapun itu ya konteksnya aja yang berbeda, tapi ya kita kan masih kita juga gitu, right? So I think it's quite helpful. I mean, mungkin ada orang yang approach-nya bisa 2 terapis yang berbeda juga nggak apa-apa. Betul. I mean, really depends on what you like, betul, right? Betul. Okay. Now maybe we discuss about you said that working with your spouse, kerja sama Nucha itu nih, milestone it's something yang it's one of the highlights of your marriage. Yes, it's right? One of the highlights pertama karena frekuensinya. Most of the time frekuensi kita naik karena kerjanya bareng. Karena walaupun nggak selalu sebelahan dalam satu kantor gitu, tapi lebih ke arah kayak we're talking about the same thing sekarang akhirnya gitu. Nucha dulu yang berasal dari corporate slave, dia dari dunia banking, marketing segala macam. Dia tuh nggak mau banget jadi entrepreneurs karena she loves structure, she loves rules and regulations and everything. Bagus, cocok mungkin buat dia seperti itu. Tapi gue dari awal udah entrepreneurs. Terus dia berkembang nih, menurut gue
it's amazing that she's doing this menurut gue, karena dia itu bisa menemukan hal yang belum dia sangka dia akan jadi seperti itu. Dia berani resiko masuk ke, karena it's a different world kan, kerja sama orang, kerja sendiri, resikonya beda, challenge-nya beda. Terus dia berani, apalagi challenge-nya di double dengan ada suaminya juga kerja bareng dia. Dia bisa buka comfort zone-nya, dan I think that's the highlights because she's evolving. She's evolving. Bagi gue in a healthy relationship adalah setiap orang kalau dibilang pasangan gak akan berubah, pasti harus berubah. Berubahnya kemana aja, ke yang lebih baik apa yang ke kurang baik. Nah dia berubah ke yang jauh lebih baik. Gimana dia, oke, gue dari awal tuh aku marry sama kamu, aku mau hapus semua utang kartu kreditku sendiri gitu. Aku mulai dari clean slate. Dari segitunya dia kosongin utang-utangnya mulai dari nol sampai sekarang dia having her own company, a majority of it if I say. Jadi lebih ke arah kayak gue suka ngeliat perkembangannya dia dari dulu dia gimana sampai sekarang. Dan gue ngerasa gue juga berkembang. Bukan karena dia nyuruh gue berkembang atau gue nyuruh dia berkembang, tapi kayak dikasih ruang, dikasih kesempatan sama-sama, dipercaya. Jadi ngerasa bahwa kerja bareng ini is very risky. I'm sure you know, it's very very risky, kayak double, kalau susahnya akan 2 kali lipat, kalau berantem, kalau apa-apa. Tapi we're taking the risk karena setiap balik di balik risiko itu ada pelajarannya nantinya. So it's a highlights, dan highlightsnya bisa jadi nanti tiba-tiba jadi low lights in an instant gitu. Tapi gue salut sih. I mean kayaknya gue cukup open and saying like I think one of the most difficult things that you can possibly put your marriage through is working together with your spouse. I mean itu nggak sesuatu yang gampang. Beneran gue, if you guys can enjoy it, it's amazing. Karena kalau gue malah itu jadi sebuah trigger untuk kita couples counseling, couples therapy, karena saking nggak bisanya kerja bareng, ya kan, saking banyaknya ketidakcocokan. Berantem mulu, ini kayak kenapa gue kayak gini, sampai akhirnya pada satu titik I actually said, look, it's either the marriage or the company. Gitu, lo mau yang mana nih yang kita lebih prioritasin, karena kalau kayak gini terus nggak bisa. So that's why we did the whole couples counseling, dan ternyata memang membantu banget dalam kita berkomunikasi, dan juga having clear boundaries between your work and your marriage gitu kan. Nah, itu lo gimana manage ya? Dan kita jadi jauh lebih tahu pasangan seperti apa menurut gue. Itu kayak kebuka semua sesudah kerja bareng. Karena salah satunya melibatkan duit dong. Udah jelas itu gimana seseorang terhadap uang itu lebih semakin kelihatan dia tuh orangnya kayak gimana. Bahkan cara komunikasi ada beberapa hal yang kita sama-sama punya PA yang ini gue tahu nih kalau gue omongin langsung bisa panjang dan bisa jadi potensi berantem, padahal poinnya nggak sejauh itu. Jadi gue ngomongin ke PA-nya dia dan sebaliknya dia ke PA gue. Karena kita tahu, oh ya obrolan yang kayak gini difilter ke situ, obrolan yang kayak gitu harus dibicarain langsung. Terus yang tentang duit gimana gitu. Jadi karena dalam keluarga rumah tangga sendiri aja udah ada ngurus duitnya, dan itu bisa jadi sumber masalah juga. Nah ini double di challenge dengan ada bisnis itu yang bisa jadi ada investor lain lah, kita bareng-bareng tanggung jawab ke investor segala macam. Apalagi company sendiri ya, I think one of the biggest challenges is also cash flow rumah tangga, cash flow personal itu jadi 11-12 sama cash flow kantor gitu kan. Jadi kayak you are doing okay, misalnya di rumah sebenarnya lu baik-baik aja, hidupnya oke-oke aja, lu bisa bayar makan, tempat tinggal dan bla bla bla. Tapi karena mungkin nih kantor masih belum take off gitu kan, terus lu harus inject atau mungkin cari funding sendiri karena kantornya struggling. Nah karena kita spend so much time here, jadinya kita pikir kayak ini it's sama nih, gitu it's the same thing gitu kan, kayak antara gue sebenarnya punya duitnya sih gitu loh, ya kan. Itu sering banget jadi sumber untuk separating finance accountingnya gitu. Pakai duit gue dulu deh, nanti di reimburse hal-hal seperti terus itu. Terus lupa reimburse, terus udah kebanyakan ya. Kita bisa nggak ya company bayar gitu? Walaupun company itu padahal bukan punya kita doang, misalnya ada investor lain.
Atau ya on the other side jeleknya lagi ya bisa aja udah semua company aja yang bayarin personal expense kita. Ya orang bisa aja kayak gitu. Nah garisnya itu tuh sangat blur karena we're the owner of both things gitu. Yeah, and what are your habits in terms of separating these between kapan ngomongin kerjaan, kapan enggak, dan how do you tetap enggak? Karena gini, it's one thing relationship renggang karena you're focusing on parenting your child, right? Ada juga yang relationship bisa renggang actually karena lu kerja bareng, akhirnya lu jadinya lu beneran cuma ngomongin kerjaan doang, dan lu nggak ada connection outside atau intimacy outside of work and children. Jadi tugas-tugas lah, ini kan tugas semua ya, tugas negara ya. Itu blur banget udah. Nah itu gimana tuh? Itu kita nggak punya aturan kayak kita ngedate terus nggak boleh ngomongin kerjaan ya, nggak boleh ngomongin anak ya. Teorinya mungkin harus kayak gitu, bener, I agree. Tapi susah banget. Cuman kita ngomongin hal-hal yang gak terlalu berat misalnya di date kita. Kayak misalnya urusan investor, urusan profit and loss yang gitu-gitu kayak itu gak mungkin kita ngomongin di date. Tapi kalau misalnya kemarin lucu deh ada kerjaan sama si ini dia ngasih ini gitu-gitu yang bikin happy aja gitu. Kalau bisa gak ngomongin kerjaan sama sekali lebih baik memang. Tapi it's so hard. Atau ngomongin anak-anak juga ya sebenarnya ngedate harusnya tentang kita doang, nggak ngomongin anak-anak juga. Cuman it's unavoidable sih. At least di date itu bawa yang lebih ringan kalau ngomongin anak-anak atau kerjaan. Kalau yang mau ngomongin yang berat-berat tentang kita aja, misalnya kita mau refleksi sendiri, relationship segala macam tuh boleh tuh. Kalau gue mungkin yang mungkin nggak semua orang sama ya, karena gue difficult to say no. Maksudnya susah untuk bilang enggak gitu. Kalau setiap gue harus menolak seseorang atau sesuatu tuh karena I'm a people pleaser, jadi gue kayak it's difficult gitu. Jadi kalau misalnya gue ditanyain soal kerjaan jam 1 malam udah di tempat tidur gitu, jadi gue kesel tapi gue nggak bisa I still answer gitu. Atau misalnya di hari libur, atau misalnya lagi sakit, lagi nggak enak banget, lagi nggak mood banget lah sebenarnya, whatever it is gitu. Nah jadi kita punya sama with our therapist, kita ada satu aturan gitu loh in my relationship, that kalau gue udah bilang this is not the time, itu no questions asked, udah stop, nggak perlu kasih alasan apapun. Jadi gue cuma kayak kayaknya jangan ngomongin sekarang, itu no hard feeling. Jadi kayak karena buat gue untuk ngomong itu udah susah banget, jadi for me it's really hard. Jadi ini kan susah kembali lagi ke pasangan masing-masing. Terus jadi gue punya aturan kayak I don't wanna talk about work at night, yang kayak gitu. Itu buat maintain my own mental sanity ya. Karena kalau enggak, all we talk about is work, dan hampir nggak ada lagi kehidupan kita di luar kerjaan, karena kerjaannya pun juga udah menyita waktu banget gitu kan. Susah, apalagi kita baru balik liburan 10 hari kan, 10 hari nggak ngomongin kerjaan tuh kayak nggak mungkin lah, apalagi nih bisnis sendiri. Tapi ya jadi kayak gue sempet pulang kita kerja lagi ya, terus langsung langsung kayak gitu. Oh oke. I don't think she likes I said that gitu. Akhirnya dia japri gue nih list kerjaan aku nih nanti habis balik. Oke, sorry. I slipped out, mungkin karena kita spend banyak, jadi kayak gue harus mikir langsung kerja lagi gitu. Ini agak mirip ya, karena kemarin juga my husband waktu pas kita juga baru pulang kan. Sebenarnya trip kerjaan. Tapi karena spending di luar negeri biasanya lebih banyak. Ini tapi yang ini invoice kita yang itu belum dibayar loh. Langsung ngomongnya tuh ke arah sana gitu. Bener. Nah, jadi karena kita merasa terpressure by doing one thing, kita langsung bawa yang lain-lain nih untuk. Wah, persis banget. No, I know how he feels. I get it, and I hate it. Itu emang langsung berantem. Iya, dia juga nggak suka. Kita lagi liburan, aku senang-senang. Iya, sama. Iya sih, tapi kan ini gitu lah. Ternyata sama ya masalahnya. Sama masalahnya ya. Well, what is next for you and Nucha, terus parent talk, curhat babu, atau apapun lah itu planning kalian. What is next for you? Lucu banget nih ditanya gini, karena kita baru dari liburan dan suka banget sama kota itu. When we just bukan decided lah ya, lagi langsung oke, kita cari tahu yuk tentang pindah. I mean migrate. Selesaikan dalam 10-15 tahun. Nemenin anak sekolah, cari kerjaan di sana yang lebih slow living, lebih santai tapi masih mencukupi kebutuhan, smaller house,
less cars, less expense segala macem lah, no cars probably, lebih ke arah kayak bisa nggak sih, bisa nih, bisa, oke. That's the plan sih saat ini. Cuman maksudnya in a way I want Parent Talk to be seriously helpful for a lot of couples out there, parents out there. Karena parenting is tough and relationship is tough juga. Dan gue pengen orang ngerasa banyak yang nggak conscious being a parent. Gue jadi orang tua kenapa? Karena ya emang gitu aja jalannya manusia. Emang jalan hidup. Emang abis nikah jadi orang tua. Iya nggak salah juga sih, tapi kenapa gitu? Dan hal-hal seperti itu pengen gue bikin. Gue nggak nentuin bahwa alasan yang benar jadi orang tua adalah A, B, C, bukan. Tapi kalau orang nggak pernah mikirin, itu akan jadi susah untuk anak-anaknya nanti. At least you think about why you wanna have kids. At least you think about why you marry. Apakah her or apakah someone else, ataukah non-married nggak menikah sama sekali, atau at least nanti dulu. Biar orang lebih banyak berpikir tentang dirinya, tentang alasan-alasan kenapa ini semua terjadi gitu. Bahwa orang hidup tuh bisa beda-beda di mana aja, challenge-nya beda-beda, and just be open-minded about it. Biar kata Andini di podcast gue, ya open-hearted tujuannya. Well, gitu. I think the numbers speak for itself. I think you guys are very successful. Kalau nggak salah, gue lihat kemarin Parent Talk 1 juta lebih. Instagram, yang lainnya YouTube, TikTok 100-an ribu. You have exposed yourself to a lot of people, and I hope that brings more awareness and consciousness and knowledge and realization gitu buat orang-orang. Okay, one last segment. Sure. Rapid fire question. Cool. First thing that comes into your mind, okay? Oh, okay. Kopi atau teh? Kopi jelas. Morning routine setelah bangun tidur harus ngapain? Aduh, this is bad. Cek handphone gue. Okay. What do you do for fun? Exercising. Ya bisa tenis, bisa lari, bisa gym, bisa bola, basket. Sesama pemain tenis, kan? Oke. App di HP you cannot live without. Apps di HP I cannot live without WhatsApp saat ini. Oke. Buku yang menurut lo semua orang harus baca. Saat ini Money Psychology. Apa? Ya, Psychology of Money, sorry. Morgan Housel. Morgan Housel. Iya. Oke. What is the worst piece of advice you've ever gotten? Kalau ada kesempatan ambil aja. Okay. Jadi jangan semua kesempatan diambil. Jangan semua kesempatan diambil, betul. Okay. Yang paling penting dalam hidup itu apa? Wow. Gue mau bilang family tapi corny banget. Bukan sih, harus gue nggak tahu ya, maksudnya saat ini sih lebih ke arah berkembang sih, maksudnya evolving. Manusia tuh ada momennya untuk jadi jelek terus akhirnya harus jadi lebih baik terus gitu. Dan itu it's a long way. I'm never gonna finish about it until the day I die. What is the most valuable lesson you've ever learned? Apa ya? That relationship is hard. Kalau nggak ada usahanya, actually like reaching out for help atau reaching out to the experts, the world is not just the two of you. You're not gonna make it just the two of you. Menurut gue nggak akan ada pasangan secinta-cintanya, secocok-cocoknya cuman berdua aja sukses. Atau at least gue nggak nyari bahagia ya, karena bahagia itu constant happy itu juga bring tiredness. Di otak kita kerjanya juga berat. Content lah and conscious gitu yang gue cari. Itu nggak bisa dilakuin berdua. You need help. Sometimes it can be your family, sometimes it can be your spouse itself, sometimes it can be your kids, bisa jadi guru kids sebagai guru kita juga, can be your friend, anything sampai expertnya juga. Takes a village. Yeah, takes a village. Okay, terakhir. On a scale from 1 to 10, how happy are you? I'm 8. 8. Why? I'm content. Gue setiap kali terlalu happy gue takut malah. Takut jatuh. Takut jatuh. Oh, what's gonna happen after this? Nih pasti ada jeleknya nih. Apa ya? I mean, ya itulah mungkin gak tenangnya aja kayak dalam hal itu. Okay. I like to be in 8. Alright, 8. Okay. Kalau gitu Aryo, thank you so much for your time. Siap. Thank you buat ngobrol-ngobrolnya di Over Coffee. Thank you so much. This coffee is good. Yes, thank you Nitro Coffee. Thank you Pensive udah dipinjemin ruangan juga. Thank you semuanya. Bye.